Perizinan migacoan di Jalan Suroyo menjadi sorotan dalam rapat dengar pendapat RDP yang digelar Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo, Selasa, tanggal 12 Agustus tahun 2025. Dalam forum tersebut, Pemkot dinilai tidak optimal dalam melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha. Rapat yang berlangsung 2 jam itu diawali dengan pemaparan Kepala DPM PTSP, Muhammad Abbas, mengenai proses keluarnya izin sejak akhir 2019. Menurut Abbas, izin pemanfaatan ruang diterbitkan pada Januari tahun 2020 setelah mendapat rekomendasi dari Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah TKPRD. Terkait dengan terbitnya rekomendasi dari Ketua TKPRD sebagai yang merekomendasikan kepada kami DPM PTSP untuk menerbitkan IPR, izin pemanfaatan ruang atau yang dikenal dengan persetujuan pemanfaatan ruang kepada pelaku usaha, yang intinya adalah dapat menyetujui permohonan pembangunan tempat usaha yang dilakukan oleh PT PPA dengan menindaklanjuti dengan mengajukan permohonan izin-izin selanjutnya, di antaranya INB, KUPR dan sebagainya. Seperti itu, Pak. Anggota Komisi 3 fraksi PKB, Eko Purwanto, mempertanyakan kepatuhan terhadap syarat tersebut. Ia menyoroti adanya pelanggaran, seperti penambahan jumlah kursi, serta pengawasan yang hanya dilakukan 2 kali sejak usaha berdiri. Menanggapi hal ini, Abbas menyebut pihaknya sudah mengeluarkan 2 surat peringatan terkait parkir, dan akan memberi peringatan ketiga yang dapat berujung pada penutupan sementara jika tak ada perbaikan. Robit Rianto, anggota Komisi 3 lainnya, menilai penutupan bukan pilihan terbaik dan mengusulkan pemindahan lokasi usaha ke tempat yang lebih sesuai. Itu dianggap tidak ada masalah pada waktu. Nah, tadi saya sudah menyampaikan bahwa kita menggali kembali kan apa yang menjadi katakanlah masukan dari teman-teman LIRA berkaitan dengan migacoan tersebut. Tadi sudah sempat kita berikan waktu ke beberapa, termasuk kepada migacoan sendiri dan juga kepada stakeholder OPD yang berteknis yang bersangkutan. Itu akhirnya kita juga bisa merangkum bahwa persoalan ini perlu untuk kita tindak lanjuti dan perdalam kembali. Makanya tadi sudah di akhir-akhir saya menyampaikan akan kita rapat secara internal dan akan kita panggil secara teknis nanti gitu. Karena kita ingin membuktikan kebenaran yang disampaikan. Karena kami tidak hanya mengacu kepada migacoan saja dalam hal ini, kami juga ini akan berimplikasi kepada pengusaha-usaha yang lainnya. Jangan-jangan apa yang disampaikan itu hanya sebuah wacana saja tanpa bukti fisik. Makanya kita ingin tim teknis itu termasuk OPD teknis itu ingin tahu secara kejelasan, secara bukti fisiknya juga ada enggak sebagai prasyarat mendirikan sebuah usaha yang ada di Kota Probolinggo itu. Dari pihak manajemen, Legal Manager Aditya Setiopamada menyatakan, kelengkapan dokumen termasuk analisis dampak lalu lintas Andalalin sedang diproses sesuai arahan Wali Kota, sementara opsi pemindahan masih akan dibahas internal. Tahun 2025 ini, kita sudah melakukan konsultan dan di bulan Juni dan Juli kemarin dari tim konsultan juga sudah selesai ekspor. Kemudian untuk yang kita juga belum mengambil ke SLM. Kenapa baru diurus sekarang Pak izin mendadak? Padahal kan sudah rekomendasinya sudah lama. Kita baru dapat arahan di tahun 2025 ini sih Pak. Setelah kita menghadap ke Wali Kota kemarin. Padahal sebelumnya kan sudah ada surat teguran. Kita belum terima. Jadi baru terima itu di tahun 2025 ini. Kita sudah teguran lisan. Teguran lisan, setelah teguran lisan kita ada pertemuan dengan Pak Wali Kota. Akhirnya kita mengakui. Berarti tetap bertahan ya, walaupun tadi Komisi 3 kan juga tadi diminta untuk menyarankan pindah. Nanti saya diskusikan dengan manajemen ya terkait dengan apakah disuruh pindah atau lebih stay di sana. Ketua Komisi 3, Mukhlas Kurniawan, menegaskan akan menggelar pertemuan teknis lanjutan untuk memverifikasi semua dokumen dan bukti fisik perizinan, termasuk keberadaan lahan hijau 10%. Ia juga menilai evaluasi perlu dilakukan terhadap kinerja Pemkot yang dinilai kurang tegas dalam pengawasan. Dari luar DPRD, kritik datang dari LSM LIRA Probolinggo. Wali Kota LIRA, Luis Haryona,
menilai persoalan ini bukan sekadar investasi, melainkan pelanggaran tata ruang. Ia menyebut lokasi Migacoan tidak diperuntukkan bagi kafe atau restoran, dan mempersoalkan pungutan retribusi 10% pada struk pembelian yang dianggap tidak sah. Terkait rekomendasi Migacoan. Tapi nyatanya kayaknya Migacoan itu bertahan, tidak menutup keberatan gitu. Gimana? Ya, andai kata saya sebagai pengusaha pun saya akan mempertahankan diri seperti itu ya, karena sudah bermodal dan seterusnya. Artinya ini adalah sebuah risiko di awal bagaimana dia bekerja berdasarkan sebuah rekomendasi yang kita anggap ini tidak berkekuatan sehingga sampai dengan hari ini bermasalah di kemudian hari. Andai kata saya jadi gacuan sama juga seperti itu, saya akan mempertahankan. Tapi yang jadi soal di sini adalah kita bukan persoalan pada berapa kita investasi, berapa modalnya. Aturan sekarang yang kita mau pakai di sini. Kita bicara tentang RT RW di sini ya. Jadi perdebatan tadi dalam ruangan kan lebih banyak berdebat tentang ruang parkir di situ. Padahal ruang parkir itu adalah dampak daripada sebuah kesalahan penggunaan tata ruang yang bermasalah tadi itu. Kira-kira begitu. Jadi ketika tetap bertahan gimana nanti? Oh, nggak bisa. Ini negara ya kan ya. Kalau ketika bertahan maka nanti akan muncul yang lain juga akan bertahan. Kira-kira akan demo atau melaporkan kepada negara? Yang jelas hari ini adalah hari terakhir kami untuk melakukan sebuah upaya restorasi ya yang ada di gedung DPR ini, dan selanjutnya karena kami juga adalah penggiat anti korupsi, hari ini saya juga hadir juga membawa dengan beberapa pendamping hukum saya, maka kami akan melakukan upaya hukum termasuk juga dengan di situ adalah pungutan retribusi konsumen yang tercatat dalam struk yang juga menjadi tunggakan yang harus dia bayarkan. Kira-kira begitu. Kuasa hukum LSM Lira, Kikis Mukisah, menuding Pemkot memberi perlakuan khusus meski izin belum tuntas. Ia menegaskan pihaknya akan membawa kasus ini ke jalur hukum, termasuk menelusuri pemberi rekomendasi pungutan pajak tersebut. Kikis menegaskan, pihaknya akan menjadikan persoalan ini sebagai laporan pidana, termasuk menelusuri siapa yang memberi rekomendasi pajak 10% kepada Migacoan. Lah juga mengimbau Pemkot Probolinggo tidak menutup mata terhadap pelanggaran ini. Nah, bayangkan, izin belum selesai, semuanya belum terpenuhi, Migacoan sudah berani loh menarik menarik pajak ya, pajak di sana tertera di struk ya, PPN-nya 10%. Bayangkan sekarang ini bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Probolinggo bahkan menutup mata dengan hal itu. Padahal banyak lagi kalau kita telisik dari sisi hukum yang sudah dilakukan dan diterapkan oleh Migacoan itu. Salah satunya ini yang akan kami teruskan, dan ini yang akan kami jadikan untuk laporan tindak pidananya di sana. Padahal tidak hanya satu ini, kalau kita telisik banyak sekali, gitu ya. Terlebih dari apa motifnya, siapa yang menyuruh, siapa yang mengarahkan, dan siapa yang mengizinkan Migacoan untuk menarik PPN sebanyak 10% itu. Bayangkan 10% dari sekian ribu, seolah-olah pajaknya itu konsumen yang membayarkan untuk Migacoan. Masalahnya bukan masalah disetorkan pajak itu, tidak, tetapi Migacoan tidak berhak untuk menarik itu. Karena dari sisi perizinan dan sisi keterpenuhan dari persyaratan yang ditentukan berdasarkan undang-undang sudah tidak terpenuhi dan salah. Bagaimana kalau dasar-dasarnya sudah salah, otomatis produk hukumnya juga salah. Tentunya seperti RDP sekarang ini seperti debat kusir yang tidak penting begitu ya. Karena apa? Banyak kesalahan itu tadi. Bagaimana permasalahan dasar atau pondasinya sudah tidak jelas dan tidak berdasarkan aturan dan perundang-undang, kemudian produknya tentunya salah. Untuk apa diperdebatkan? Gitu loh.